Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Prayata. Saya dari 10-7. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya saat di rumah nenek uyut saya. Ini pengalaman saya saat saya berada di rumah nenek uyut saya. Pada saat itu, saya dan keluarga saya berencana untuk mengunjungi rumah nenek uyut saya dan menginap selama kurang lebih 2 hari, serta saudara-saudara saya yang dari bapak saya juga ikut untuk ke rumah nenek uyut saya dan menginap. Pada hari pertama, seperti biasa, saya dan keluarga menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa untuk ke rumah nenek uyut saya. Pada hari itu, saya berangkat ke rumah nenek uyut saya pada malam hari dan sampai jam 3 ya, mau jam 3 subuh. Dan di situ saya sampai rumah nenek uyut saya langsung tidur dan saya kebangun-bangun jam 10-an dan dibangunin dulu sholat subuh. Pada hari pertama di rumah nenek uyut saya, seperti biasa saya bermain, mengobrol bersama saudara-saudara saya. Sampai saya mengetahui ada pohon beringin yang tidak terlalu dekat sih, jaraknya yang dekat, tidak terlalu dekat dengan rumah nenek saya di belakang. Nah, di situ saya sangat penasaran karena pohon beringin itu sangat besar dan ya kelihatannya udah tua lah ya. Udah sangat tua dan saya ingin sekali mendekati pohon beringin itu, tapi saat saya ingin mendekati, nenek uyut saya melarang untuk mendekati pohon beringin tersebut. Tidak tahu kenapa saya menanya, "Kenapa, Nek, gak boleh ngedekatin?" Nenek saya berkata, karena di kampung tersebut warganya pada percaya bahwa pohon beringin itu ada penunggunya, ada sosok penunggunya. Jadi dari dulu sampai sekarang nenek saya percaya tentang hal tersebut. Namun saya dan sama saudara nggak percaya lah ya. Lalu pada malam harinya, untuk membuktikan tersebut, saya dan saudara saya mencoba untuk mendatangi pohon beringin tersebut pada malam hari. Pada saat itu saya tidak membawa alat senter atau HP ya, karena itu di kampung sinyalnya jelek banget. Cuman saya dan saudara saya untuk memberanikan diri mendekati pohon tersebut. Saat mendekati pohon tersebut, memang benar hawanya sangat berbeda dengan biasanya. Saya dan saudara saya sangat takut dan merinding, dan saya bilang, "Udahlah, ayo tinggalin weh, serem ini mah." Tapi saudara saya masih penasaran dan ngotot pengen melihat lebih lanjut lagi. Saat ingin pulang lagi ke rumah, saudara saya melihat ke belakang dan ternyata ada yang seperti memanggil, dan sepertinya, dan perasaan udah itu mah angin aja, udah lewat aja. Tapi saudara saya saat melihat ke belakang, dia melihat ada sosok penunggu yang sedang duduk di atas pohon beringin tersebut, berambut panjang dan muka yang sangat pucat dan sangat mungkin menurut saudara saya itu sangat mengerikan. Tapi saya tidak berani untuk melihat ke belakang. Dari saat itu saya langsung berlari ke rumah nenek saya dan langsung bercerita dengan nenek saya. Dan nenek saya mengatakan, "Kalau kamu melanggar lagi, nenek bakal pulangin kamu hari ini juga." Dari saat itu dan saya dan saudara saya tidak berani lagi untuk mendekati area tersebut. Tapi suatu malam ada orang baru yang pindah ke kampung halaman nenek saya. Dan karena dia warga baru, jadi dia belum tahu tentang larangan-larangan tersebut. Sehingga suatu malam kan dia nggak tahu ya soal larangan tersebut. Jadi dia menebang salah satu cabang pohonnya untuk dibuat api unggun ya sama dia. Lalu keesokan harinya, benar saja, dia langsung mengalami demam yang sangat tinggi dan muka dia sangat pucat. Dan dia katanya dia mimpiin si cewek tersebut yang sosok
berambut panjang yang mukanya juga pucat. Dan dari situ saya pun mulai merinding ya, dan dari situ saya mengajak orang tua saya untuk cepat-cepat pulang. Dan malam itu pun saya dan keluarga saya langsung berangkat lagi ke Bandung.